Welcome to Tiga Sudut. Kembali lagi kita bersama Tiga Sudut. Bersama Gue Robi. gua Hani, gua Kiki. Nah guys, jadi sesuai janji kita episode minggu lalu, kita akan mendatangkan siapa? Bintang tamu. Bintang tamu, ya benar. Kebetulan itu teman kita ya. Namanya kemarin belum di-spill. Nanti kita kenalan langsung sama orangnya ya. Hari ini kita udah siapin kursi panas. Siapa dia? Siapa dia? Jeng-jengan. Selamat masuk. Selamat masuk. Halo. Selamat datang Panoy. Ya udah mau kenalan kan? Udah. belum ya? Iya, udah Oke, kenalan oke. dulu. Selamat datang. Tolong perkenalkan dirinya. Nah, gua Panoy. Panoy. Oke. Kenalan dulu sama audiens. Audiens Tiga Sudut. Apa yang mesti diperkenalkan? Nama gua Panoy. dari mana? Lo tinggal di mana? Di Bintaro. Dekat nggak sih, dari sini? Dekat. Sehari-hari kuliah, kerja, jalan-jalan. Mantap. Kayak keluar. Bisnis woman kita satu ini emang. Iya. Enak banget ya jalan-jalan, ke spill-nya tuh jalan-jalannya itu yang di otak gue yang kedengeran di telinga gue tuh jalan-jalan ya. Wah, Iya. bisa ya jalan-jalan. Iya. Oke. Jadi ini apa namanya? Hari Kita ini topiknya. topik hari ini kita mau bahas tentang relationship. Apa? Apa ya? Relationship. Relationship. Oke. Asik. Udah punya pacar? Udah. Aduh. Ada yang siap married. Terus ada yang Belum tentu. Oh, iya. Kita tanya-tanya dulu. Bener. Umurnya berapa kakak? Umurnya berapa kakak? 26 tahun ya. 26 tahun. Oke. 2 minggu depan 26 tahun. Oke. Berarti udah memasuki usia Matang. menikah ya sebenarnya Iya, ya. udah matang lah ya. Tapi nggak ada yang Atau udah menikahi. matang? Belum aja kali, belum. Belum. Belum aja kan. Pasti lagi disiapin sama cowoknya, ya kan ya? Pasti dong. Benar. Usianya udah siap menikah. Kenapa lu udah gak sabar menikah lu? Sebenarnya Emang lu ya, pengen nikah mau ngapain emang lu? Tujuan kita Nikah? ya, tujuan kita hidup untuk Makan kalau gua. kalau dulu tuh nggak salah. Sama. Masalah. Sebenarnya Oke. banyak kalau untuk menikah itu banyak perspektif ya. Kalau kita aja ini kita 3 orang aja nih kalau tim Tiga Sudut Utama nih ya itu banyak apa namanya perspektif yang beda menurut kita. Betul. Ditambah lagi dia udah ke spill ya tujuannya hidup untuk menikah gitu kan. Benar. Tapi kita it's okay itu menurut dia kan kita harus respect setiap pendapat Keputusan, orang ya. dan keputusan orang. Banyak kita kan punya hidup itu tujuannya beda-beda. Betul. Benar. Walaupun di luar sana itu kan nikah lalalala ya balik lagi setiap keputusan itu ada konsekuensinya dan itu kita tanggung ketika emang kita ngerasa udah siap dengan segala konsekuensinya why not gitu ya kan. Bener nggak sih? Betul. Nah sekarang tujuan untuk tadi Kak Fani udah bilang ya kan tujuannya hidup untuk menikah. Kalau Bang Robi sendiri Kalau gue sendiri, gue tujuan hidup ya yang utama ya Makan. jelas lah kayak. Iya dong. Bercanda dong itu coy. Apa yang wajib? hidup untuk makan itu wajib. Enggak wajib, kalau nggak makan juga nggak masalah. kita ada tipe manusia ya kan ada yang kayak hidup untuk makan untuk hidup kan Iya. sometimes pun gue pribadi ya malu gue nih ngomongnya gue status gue pribadi aduh gue harus makan nih nanti kalau gue nggak makan gue mati Sampai ke situ ya. kadang gue kadang itu kata kalau misalnya cewek itu kadang kayak mut-mutan makan gitu makannya mut-mutan ya kan terus kayak lagi pengen makan lagi nggak pengen makan jadi ketika gue nggak makan literally seharian gue nggak makan ya kan terus yang datangnya harus makan besok gue mati kalau gue nggak makan Udah mana gitu ya benar itu balik lagi ke Nah, maksudnya tadi. tujuan hidup kita itu bukan makan itu bukan wajib, Benar. tapi kebutuhan. Kebutuhan. Lu kalau nggak penuhi kebutuhan itu ya lu mati mungkin gitu loh. Rem mati ini kayaknya sensor ya kan Iya, mungkin apa kali ya. Ya gitu, jadi tujuan kita ya untuk apa? Hidup itu tujuan kita. Gimana sih tadi? makan untuk hidup atau hidup untuk makan Oh iya, pertanyaannya lu apa Tadi sih? yang Tujuan hidup lu? ya. Oh ya, tujuan kita hidup ya apa ya kita kalau gue pribadi pengen nyenengin diri sendiri gitu. Itu wajib sih. Iya wajib. Terus yang kedua ya keluarga pastinya ya keluarga. Terus nanti kalau misalnya gue nikah mau nyenengin istri gue, kalau gue punya anak kan gitu doang sih. Gue nggak macem-macem sih. Paling ya kalau tujuan hidup ya itu doang mungkin kalau di gue. balik lagi sama aja sebenarnya sih. balik lagi sama kayak tadi yang menikah Iya. gitu kan keluarga sebenarnya family ya kan Cuma mungkin sekarang yang perlu kita bahas adalah nih untuk jangka yang ke depan nih goals apa dulu nih Oh, iya. yang kita pengen capai gitu. Gitu loh mungkin. yang jangan waktu dekat Nah, kalau Hani Tujuan ke depannya itu gimana apa sama kah sama seperti Kalau gue sih ya planningnya lulus kuliah ini mau kerja dulu pastinya. Kerja Nyenengin yang mana? diri sendiri ya kerja yang gajinya cukup lah. Gajinya Nggak cukup. muluk-muluk.
Enggak, maksudnya kerja itu kan banyak ya. Iya. Mungkin lu mau kerja buka usaha kek. Iya, gue pengennya sih buka usaha sebenarnya. Oh. Gue pengen punya usaha sendiri. Kan kita kuliah juga jurusan digital marketing ya. Ya, itu Gue ini pengen, yang mau tanya. ya gue pengen kuliah gue ini tuh nggak sia-sia gitu. Yang jurusan gue ambil ini nggak sia-sia. Gue pengen kepake di saat nanti gue udah lulus. Nanti gue bisa punya usaha sendiri. Gue kembangkan, gue buka di platform media sosial. Gue niatnya gitu bang. Oke. Nah, ya planning gue lulus, gue punya usaha. Ya sambil ngumpulin ya nikah juga pengen ya. Cuman umur gue di sini termasuk paling kecil. Paling muda ya? Iya, gue masih 22 tahun. Sama ya, sama. Sama sih sebenarnya. Sama beberapa tahun yang lalu ya. Kalau kita bukan beberapa tahun yang lalu. Kayaknya udah bahas. Iya, gua. Udah kepala tiga ya, udah kepala tiga. Enggak udah dong, belum sih. Enggak tahu yang di sebelah kita ya. Enggak tahu. Tapi kalau untuk masalah menikah itu kebanyakan opsional gak sih? Maksud gua kayak apa namanya, orang tuh pasti banyak sih, mostly ya, banyak tujuannya adalah untuk menikah. Cuman berdasarkan data yang sekarang gitu ya, persentase menikah itu yang anak-anak yang menikah itu justru makin turun. Nah, bagaimana dengan pendapat kalian tentang relationship yang seperti itu? Misalnya kan kayak sekarang itu banyak pernikahan yang bahkan krisis gitu. Angka pernikahan itu krisis karena apa? Karena banyak fakta bahwasannya orang-orang yang kebanyakan menikah justru yang udah puluhan tahun ya, bukan umur jagung lagi ya, menurut gua itu udah puluhan tahun, belasan tahun, yang in the end of the day-nya itu ada mereka bercerai gitu kan. Terus kayak menurut gua pribadi kayak menikah itu kita gak cuma kayak bangun dual family doang, tapi menurut gua justru kita tuh cari teman hidup. Jadi kayak perlu yang namanya gak cuma cukup dia ganteng, dia kaya, maksudnya kaya tapi lebih karena mapan ya. Terus kan nggak cukup ini, jadi nggak cukup itu aja gitu, tapi perlu namanya major. Jadi kayak perlu namanya kedewasaan di dalam suatu hubungan. Jadi ketika dia bersikap, kita nggak selamanya ketika kita apa namanya berinteraksi gitu, nggak selamanya kita ada di momen kita dewasa. Ada pasti kita di momen feel-nya itu kita kayak terlalu kekanak-kanakan menghadapi sesuatu. Nah, kita tuh cari pasangannya itu yang ngefilternya di usia sekarang ya. Menurut gue yang usia cukup matang di usia gue untuk memikirkan masalah pernikahan itu memang filternya tuh makin sempit gitu. Nggak, kalau dulu gua umur sekitar 20-an gitu ya. Kelihatan kan ya, saya di sini yang Ya kan, jadi kayak umur 20-an gitu kan. Gua tuh mikirnya cukup untuk menikah, tapi yaudah yang penting sama-sama cinta. Udah selesai. Padahal setelah seiring berjalannya waktu, makin kesini tuh filter gua ternyata makin tebal filternya. Jadi nggak cuma kayak cinta doang, hidup menikah cinta doang tuh nggak kenyang makan cinta ya. Satu nggak kenyang makan cinta. Terus menurut gua cinta itu ada masanya kita akan pudar cintanya. Jadi nggak selamanya seumur hidup tuh cinta tuh selalu ada. Pasti ada gimana caranya kita memelihara cinta itu supaya tetap ada di suatu hubungan. Jadi biar nggak bisa. Nah itu semakin kita makin bertambah usia, kita semakin, menurut gua semakin susah buat nemuin yang kayak gitu-gitu doang, nemuin yang kedewasaan seperti itu. Jadi kan nggak cuma kedewasaan doang ya, tapi perlu, kita harus realistis juga. Materi itu perlu. Jadi kesiapan materi itu perlu. Jadi nggak cuma kayak dia kerja keras, dia dewasa, dia pintar, nggak cuma kayak gitu. Karena menurut gue, kita pun sendiri, gue pun sendiri, gue bisa mencukupi kebutuhan gue sendiri. Tapi ketika datang pasangan, bukan malah bukan malah kayak bikin gue makin happy, tapi malah bikin gue makin terbebani. Itu lebih baik gue pending dulu sampai gue menemukan orang yang tepat. Nah, cuman kan kebanyakan orang bilang terlalu memilih segala macam. Menurut gue, ya nggak apa-apa milih daripada memilih salah pilih seumur hidup tuh terlalu lama loh. Kita Lebih baik telat daripada benar itu benar banget gitu kan. Dan apa namanya, yang setelah gua alami sendiri pun, gua pernah di momen sampai pacaran bertahun-tahun gitu. Kenapa gua di mana-mana kalau misalnya hubungan kayak let's say berapa tahun, gua pernah sampai hubungan 9 tahun ya kan. Orang-orang tuh pasti mikirnya gimana sih hubungannya segala macam, itu gimana hubungannya. Kalau gua justru kalau seandainya emang gua udah nggak mau sama orang itu, gua dari awal gua bilang. Dan gua pun bilang ketika gua nggak mau tuh gak cuman melihat karena dia nggak sesuai apa namanya kedewasaan segala macam, nggak kayak gitu. Ketika dari awal gue udah melihat, gue akan melihat perkembangan itu bagaimana, apakah ada perubahan ataukah ada improvement, apakah gue bisa ikut improve atau malah sebaliknya. Intinya berkembang ke arah yang lebih baik gitu. Ketika emang stuck dan emang nggak bisa diajak berkembang ke lebih baik, ya dari awal gue akan step kalau gue nggak akan mau nikah sama lu gitu kan. Lebih baik lu cari pasangan lain yang menurut lu yang bisa sesuai sama lu. Kalau lu nggak bisa, gue udah berusaha supaya kita ini sama. Itu kesetaraan itu sangat penting loh menurut gue ya. Kesetaraan itu nggak cuma dari segi finansial doang, tapi dari segi pola pikir, dari segi menghadapi permasalahan, dari segi kedewasaan itu perlu namanya kesetaraan. Karena banyak orang menurut gua salah perspektif tentang namanya
Kesetaraan. Benar, kesetaraan yang beranggapan bahwa kesetaraan itu cuma sama soal materi doang. Padahal nggak cuma itu doang. Nggak semata-mata soal Benar, nggak materi soal ya. materi doang. Walaupun itu masuk di dalamnya, tapi itu nggak semata-mata soal materi doang. Tapi dari segi pola pikir, dari cara menghadapi sesuatu, menyikapi sesuatu itu juga harus sama pikirannya. Karena teman kita, Indian of the Day, teman kita sampai kita tua nanti itu justru bukan teman, bukan keluarga, justru itu pasangan kita. Tapi lu sekarang belum menemukan itu, Pi. Sampai detik ini gue masih nggak filter sih, karena jujur nih kalau seandainya pun bilang kayak emang lu udah perfect buat ini ya, gue lagi Berusaha ya, berusaha kitanya juga benar, lebih jadi kayak baik. berusaha improve setiap harinya supaya jadi orang yang lebih baik setiap harinya. Kalau gue pribadi ya, jadi menurut kalian kayak gimana sih? Kalau kalian tuh gimana? Mungkin Apa nih Fana boleh. Gue dulu kayak pengen banget ngebet nikah muda ya, kayak orang-orang yang Ah, prinsip ini ya. Kalau nikah muda tuh Iya, Nikahnya udah habis. usianya tuh mungkin habis lulus sekolah SMA atau Wah, berapa tuh kira-kira? ya Belas. kayak 19-20-an lah ya. ya. Dulu gua karena soalnya nyokap gua dulu kayak gitu, jadi kayak dilihat kayak enak ya gitu punya suami muda, terus kayak ada yang membiayai gitu kan. Oh, Terus iya, kayak provider, kan. provider ya, Terus oke. main kesini banyak cerita-cerita kejadian yang perselingkuhan, terus di pembunuhan. Iya, terus iya, kayak iya, makin iya. jadi mengurungkan niat gitu buat nikah muda. Sekarang udah 26 belum nikah. Nah, sekarang pikiran lu gimana, Pak? Kayak ya udahlah nanti aja gitu kan. Jalanin dulu aja ya. Nikmatin aja nggak sih masa mudanya sekarang tuh. Jadi kalau misalnya buat kalian semuanya penonton tim 3 sudut nih ya, kalau emang lagi kayak masih bandelnya belum siap, jangan terlalu ngebet sama statement ataupun kayak stigma orang-orang yang kalau misalnya lu umur segini itu belum nikah, lu dianggapnya nggak laku segala macam. Sekarang ada orang tua kita yang neken kan. Benar. Ya nggak sih? Udah umur segini nih harus nikah gitu. Benar. Kadang dari keluarga sendiri itu justru yang malah bikin kitanya overthinking ya. Kayak, Benar. kamu udah umur segini nih kok belum nikah, kapan nikah? Tuh kan pasti. Iya, kan? benar. Kalau lu pribadi gimana? Maksudnya dari keluarga lu apakah ada pressure buat lu Ada, harus pasti cepat nikah gitu? ada. Makanya gue juga bingung nih. Gue umur segini masih 22 tahun, tapi Udah banget gak sih umur 22 tahun? Oke, nggak sih? Dari lu sendiri, Pi? Dari gue sendiri sih gue nggak mau. Nggak mau dulu nih gitu. Belum, bukan nggak mau ya, Iya, belum mau ya, Nggak mau belum mau dulu, ya. mungkin Iya. masih mau berkarir dulu kayak Iya. gitu ya. Dan apa sih menikah tuh kayak ya bener harus dipikirin matang-matang kan. Bener. Materi, ekonomi. Materi ya kan? ekonomi sama gak sih? Materi sama kan? Iya. Ya, sama. Mental kita juga harus siap kan. Itu sebenarnya dari semua itu yang paling penting itu adalah mental nggak sih? Iya, Kesiapan mental. Cuma kan kalau misalnya ditekan sama keluarga sendiri juga kepikiran kan kalian pasti kan. Bener. Umur segini nih belum nikah nih, gak ada yang mau apa gimana kan sakit ya di hati juga ya. Kalian gimana kasih juga apa yang Ada kalian yang rasain? rasain gitu juga nggak kalian? Pasti ada. Banyak nggak sih? Apalagi udah di atas 25 tuh udah.